guys, welcome back to our channel. Hari ini Pan-Pan mau nge-review sebuah film barat nih yang gak kalah menarik dari review sebelumnya. Yuk, check it out. Kalian pernah gak sih ngebayangin sebuah hubungan asmara antara dua dunia yang berbeda? Nah, kisah ini dimulai dari ada pasangan yang tergeletak setelah kecelakaan di jalanan. Tapi sebelum mereka kecelakaan, kisah mereka sangat romantis. Pasangan romantis ini bernama Tessa dan Skyler. Setelah kecelakaan di jalanan, Tessa hampir meninggal. Tapi berkat operasi jantungnya, Tessa hidup lagi. Welcome back to the world of the living. Sedangkan Skyler sudah tiada. Setelah Tessa kehilangan Skyler dalam kecelakaan tragis, Tessa sudah patah hati. Tapi tiba-tiba mulai merasa bahwa Skyler mengirim pertanda kehadirannya. Kembali ke 182 hari sebelum kecelakaan, awalnya Tessa pamit ke Vicky dan tua angkatnya untuk pergi ke hutan memotret pemandangan. Setelah itu Tessa mengunjungi bioskop untuk menonton sebuah film. Namun filmnya berbahasa Prancis dan tidak memiliki terjemahan. Skyler yang melihat itu pindah ke kursi di samping Tessa untuk membantu menerjemahkan isi film tersebut kepada Tessa. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas l'heure? But you're very early. C'est la première fois qu'on sort dans la lumière. It's the first time we met in daylight. Nyaman banget ya guys nonton bioskop sambil diterjemahin pula sama cowok cakep. Setelah selesai, Tessa dan Skyler keluar dari tempat bioskop, saling pamit, lalu memperkenalkan diri masing-masing. Setelah Skyler pergi, Tessa lupa jaketnya tertinggal dalam bioskop. Lalu Tessa masuk ke dalam bioskop untuk mengambil jaketnya. Lalu Tessa melihat topi orange milik Skyler. Tessa lari keluar untuk mencari Skyler, tapi sayangnya Skyler sudah menghilang. Scene kembali ke masa sekarang di saat Tessa dirawat di rumah sakit. Tessa bangun terus melihat sekeliling ruangan, tiba-tiba terkejut karena melihat sosok Skyler di samping Tessa. Tessa bertanya, "Apa kamu masih hidup?" Skyler tersenyum lalu mengajak Tessa sambil mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu. Skyler menarik tangan Tessa lalu menggendong Tessa keluar dari ruangannya, berjalan ke tempat yang penuh dengan cahaya putih. Tessa terbangun dari mimpinya dan melihat perawatnya yang bernama Jasmine sedang memeriksa jantungnya. Jasmine berbincang kepada Tessa tentang mimpi kunjungan Skyler dan Doris, seorang penulis yang menceritakan kisah mengenai dunia spiritual. Tessa berjalan menelusuri taman rumah sakit untuk mencari Doris. Doris bercerita tentang tema bukunya, yaitu komunikasi setelah kematian. Doris percaya bahwa Skyler masih ada di bumi karena urusannya belum selesai, walaupun sebenarnya Skyler hanya bayangan. Tiba-tiba Vicky, ibu angkatnya Tessa, memanggil Tessa untuk pulang. Doris mengatakan bahwa Skyler ada di antara Tessa, paling lama hanya beberapa minggu. Setelah itu Skyler akan pergi ke akhirat untuk selamanya. Tessa pamit pulang, kemudian Doris memberikan buku pertamanya sebagai hadiah untuk Tessa. Tetapi Tessa menolak lalu meninggalkan Doris. Kembali ke 102 hari sebelum kecelakaan. Shannon, sahabat Tessa, mengunjungi dan mengajaknya keluar. Kemudian mereka bertemu dengan teman mereka yang bernama Cortez. Cortez meminta Tessa dan Shannon datang memotret di acara perlombaan dayung. Namun Tessa menolak karena fotografi olahraga bukan bidangnya. Tapi Shannon langsung menjawab iya hanya untuk melihat Jude gebetannya. Keesokan harinya, Tessa dan Shannon datang ke acara perlombaan dayung untuk memotret. Saat Tessa sedang memotret Cortez dalam lomba dayung, Tessa nggak sengaja melihat Skyler dalam lomba tersebut dan Skyler menjadi pemenang perlombaannya. Setelah acara perlombaan dayung selesai, Tessa melihat Skyler sedang berbaring dan ingin bertemu dengan Skyler. Tapi Tessa merasa ragu, sehingga Shannon mendorong Tessa untuk menemui Skyler. Tessa akhirnya menghampiri Skyler dan melemparkan topi orange milik Skyler ke dirinya. Skyler kaget dan langsung memeluk Tessa. Skyler senang sekali waktu bertemu dengan Tessa.
Dan Tessa tidak menyangka Skylar itu adalah seorang atlet. Keesokan harinya, Skylar datang ke rumah Tessa untuk menjemputnya lagi pergi hangout bersama. Saat mereka berbincang di kafe, Tessa mengajak Skylar untuk berjalan ke sebuah hotel lama. Saat tiba di hotel lama yang tidak dihuni, tiba-tiba Skylar mengajak Tessa untuk berdansa. Kemudian Tessa dan Skylar berbaring di sebuah bak mandi berbentuk love. Skylar dan Tessa saling menatap satu sama lain dan akhirnya mereka berciuman. Malam pun tiba. Skylar mengantar Tessa pulang. Diakhiri dengan adegan ciuman sebelum mereka berpisah. Scene kembali ke masa sekarang. Tessa sedang melihat foto-foto dirinya bersama Skylar. Tessa dipanggil Vicky untuk menemui Shannon. Tessa dan Shannon melakukan perjalanan sambil mengobrol tentang pesan Skylar sebelum meninggal. Tessa duduk di tepi pantai sambil mengenang waktu Tessa dan Skylar sedang bersama. Tessa terus menangis mengenang momen di mana mereka menghabiskan waktu bersama hingga Tessa berjalan ke arah sungai. Terkenang banyak kenangan menyenangkan bersama Skylar, lalu Tessa melempar kameranya ke sungai. Setelah itu Tessa pulang ke rumah dan mengumpulkan seluruh barang dan perlengkapan fotografinya, lalu membuangnya ke tempat sampah seolah Tessa sudah menyerah menjadi fotografer. Tidak terasa hari sudah pagi. Tiba-tiba Tessa mendengar ada suara dari ruangan studio. Saat Tessa masuk ke ruangan tersebut, dia melihat kertas foto tercetak secara tiba-tiba di mesin cetak foto. Tessa lalu segera membawa perlengkapan cuci foto mencoba mencetak foto tersebut. Akhirnya, muncullah sebuah gambar, yaitu foto sebuah papan yang dipotret oleh Tessa di hotel lama kunjungannya bersama Skylar dulu. Tessa terus mencoba mencetak foto dan saat mencucinya, Tessa melihat bayangan Skylar tercetak pada semua kertas foto tersebut. Tessa merasa kaget, lalu mulai percaya bahwa itu adalah petanda dari Skylar. Tessa kembali mengunjungi rumah sakit untuk mencari Doris. Namun ternyata Doris sudah pulang. Kemudian saat berbincang, Tessa hampir jatuh, lalu Jasmine membawa Tessa untuk memeriksa jantungnya. Dan akhirnya Jasmine memberikan buku yang dititipkan Doris untuk Tessa karena Doris tahu Tessa akan mencarinya. Setelah itu, Tessa kembali ke rumahnya dan membaca buku dari Doris tersebut serta mulai menonton video YouTube Doris mengenai kehidupan di antara dunia dan alam baka untuk mencari tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan Skylar yang sudah tiada. Kembali ke 65 hari sebelum kecelakaan. Tessa dan Skylar berciuman di studio foto milik Tessa. Setelah itu, Skylar mulai melihat-lihat foto-foto jepretan Tessa dan menyukai salah satu foto Tessa, yaitu foto menara ponsel. Tessa memberikan foto menara ponsel untuk Skylar. Skylar menjadi sangat senang. Akhirnya, Tessa mengantar Skylar pulang. Sepanjang perjalanan, mereka mengobrol tentang orang tua Tessa. Keesokan harinya, Tessa dan Skylar pergi ke danau. Skylar mengajari Tessa belajar mendayung. Setelah itu mereka berbaring di atas perahu, kemudian Skylar mengatakan bahwa ia mencintai Tessa. Namun Tessa tidak menjawabnya. Scene kembali ke masa sekarang. Saat ujian, Tessa merasakan pensilnya tiba-tiba bergerak mencoret lembar ujiannya. Lalu terlantun lagu kenangan Tessa dan Skylar dulu. Tessa menyadari jika Skylar sedang berada di dekatnya. Kembali ke 11 hari sebelum kecelakaan. Tessa dan Skylar mengunjungi sebuah pameran foto milik teman Skylar yang bernama Julian. Julian dan Skylar dengan senang menunjukkan sebuah foto, yaitu foto menara ponsel hasil jepretan Tessa yang terpampang di dinding pameran. Tessa merasa sangat marah karena foto itu diberikan sebagai hadiah untuk Skylar, dan Tessa tidak ingin foto itu dijual. Scene kembali ke masa sekarang. Saat Tessa mengemudi lalu sampai di rumah, tiba-tiba layar dalam mobil menunjukkan sebuah gambar lokasi yang ternyata sama dengan coretan di lembar ujian Tessa sebelumnya.
Tessa bergegas mengikuti arah map tersebut. Sesampainya di tujuan sesuai titik, ternyata itu adalah rumah Doris. Tessa meminta bantuan Doris untuk menyatukannya dengan Skylar. Lalu, Doris menyuruh Tessa mengunjungi tempat di mana mereka memiliki momen cinta terkuat. Kembali ke 5 hari sebelum kecelakaan. Tessa mengetahui jika Skylar memutuskan pergi ke kota Oregon untuk mendukung ayahnya selama setahun. Kemudian Tessa dan Skylar bertengkar hebat. Scene kembali ke masa sekarang. Tessa bersiap-siap pergi ke tempat di mana Tessa dan Skylar memiliki momen terkuat. Ada 5 tempat yang akan dikunjungi. Yang pertama, bioskop. Kemudian Tessa mulai menuju ke lokasi kedua, pantai. Lalu menuju ke kafe. Hingga akhirnya Tessa masuk ke lokasi keempat, yaitu hotel lama. Tessa akhirnya bertemu dengan Skylar, tapi terhalangi oleh cermin. Skylar memukul cermin pemisah demi bertemu dengan Tessa. Namun sayangnya cermin pecah dan Tessa terjatuh. Tessa ditemukan orang tuanya dan polisi. Mereka membawa Tessa ke rumah sakit. Saat Tessa dirawat di rumah sakit, Tessa ingin sekali pergi ke tempat terakhir, yaitu danau. Lalu Tessa meminta bantuan Shannon untuk membawanya kabur dari rumah sakit dan pergi ke tempat terakhir. Saat di perjalanan, mobil yang mereka kendarai tiba-tiba bergerak sendiri lalu berhenti di suatu tempat, yaitu tempat terjadinya kecelakaan Skylar. Cuplikan singkat kembali ke hari tepat sebelum kecelakaan. Saat Tessa berlari ke rumah Skylar dan menghentikan mobil Skylar. Scene kembali ke masa sekarang. Tessa tidak menyangka ternyata tempat terakhirnya yaitu di jalan tempat kecelakaan, bukan di danau. Tessa keluar dari mobilnya tiba-tiba pingsan. Muncul bayangan Tessa dan terlihat bahwa Tessa bertemu dengan Skylar lalu saling meminta maaf satu sama lain. Akhirnya Tessa mengatakan, "Aku mencintaimu, Skylar." Terus mereka berpelukan dan berciuman. Tiba-tiba ada sebuah mobil melaju kencang dan menabrak Tessa dan Skylar. Di suatu tempat, Tessa dibawa oleh Skylar keliling kota Paris. Saat Tessa dan Skylar di suatu rumah, Tessa melihat dunia. Ibu angkatnya memanggilnya kembali. Tessa menangis lalu pamit ke Skylar untuk kembali ke hidupnya. Skylar mengatakan bahwa mereka akan bertemu kembali. Saat Tessa terbangun di rumah sakit, kemudian beberapa hari kemudian Tessa pergi ke perlombaan memotret dan menjelaskan setiap foto-foto pemandangan dan juga pengalaman spiritual yang dialaminya bersama Skylar. Scene ini berakhir sampai di sini. Film ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai genre film romantis, khususnya yang berbau spiritual. Sekian review dari film The In-Between. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa beri like dan share video ini ke teman-teman kalian. See you in the next video. Pan izin pamit dulu ya. Bye-bye!